Nah, kalau TPU-nya macet dan ramai pengunjung di libur Lebaran, lalu bagaimana dengan lokasi wisatanya? Kami pantau untuk Anda langsung dari Jakarta, Solo, dan juga Tegal. Pertama kita ke Ancol, ada Riga di sana. Riga, di mana saja titik keramaian di Ancol siang ini? Hai Silvi, salah satu titik keramaiannya ada di Pantai Karnaval Ancol karena ada banyak banget yang bisa dilakukan di sini. Salah satunya adalah bisa piknik bersama keluarga di pinggir pantai seperti yang saya lakukan ini karena saya nggak mudik Silvi. Jadi saya gabung sama keluarga Ibu Nur. Ibu nggak apa-apa ya Bu ya, saya gabung ya. Bu, ini kayaknya ada banyak banget Bu, cemilan-cemilan Lebaran Bu. Ini kenapa makannya di pinggir pantai Bu, kalau boleh tahu? Mau menikmati suasana Lebaran di pantai, terus bisa juga mengajak cucu-cucu bermain pasir. Gitu ya. Kemudian Ancol ini adalah salah satu tempat wisata yang dekat dengan rumah, 15-20 menit dari rumah ke sini. Baik. Sebelumnya udah pernah juga nggak Bu ke Pantai Ancol saat Lebaran seperti ini? Sudah, alhamdulillah sudah 2 kali, Lebaran kemarin dengan Lebaran sekarang. Oke, berarti Ibu asalnya dari mana Bu, nggak mudik? Saya sih aslinya dari Jawa, cuma sudah menjadi warga Jakarta. Oke, baik Bu. Nanti rencananya di sini sampai jam berapa kalau boleh tahu? Jam-jam apa ya, habis asar kali ya, sampai sore. Oke, berarti nanti di sini masih sampai sore ya Bu ya? Oke, kalau gitu saya tinggal sebentar ya Bu ya, nanti saya balik lagi. Nah itu dia Silvi dan juga saudara, ini selain bisa piknik di pinggir pantai sambil menikmati cemilan-cemilan Lebaran, begitu ada banyak hal lagi yang bisa dilakukan di sini. Bisa dilihat di layar kaca Anda, ini banyak banget anak-anak yang sepertinya sedang bermain pasir begitu ya. Kemudian ada juga yang sedang berenang di pinggir pantai. Tadi kami juga lihat ada yang sedang bermain banana boat begitu. Nah padahal Silvi ini cuacanya atau udaranya ini sangat panas gitu. Kami tadi melihat suhu udaranya ini mencapai 31 derajat, tapi nampaknya nggak jadi masalah ya untuk para pengunjung. Nah dari data yang kami dapatkan Silvi ini hingga pukul 10 pagi tadi sudah ada sebanyak 6.500 pengunjung yang memadati kawasan Pantai Ancol ini. Tadi di area kantong parkir ini juga sudah dipadati oleh kendaraan-kendaraan pribadi baik dari roda 4 dan juga roda 2. Ini datang dari berbagai daerah, terlihat dari plat nomor ya Silvi. Bahkan tadi pun kami ini untuk memarkirkan kendaraan kami ini mengalami kesulitan Silvi dan juga saudara. Selain itu Silvi, kalau Anda penasaran ini berapa biaya yang dikeluarkan untuk masuk ke kawasan Pantai Ancol ini yang harus dikeluarkan Rp30.000 per orangnya, ini di luar dari kendaraan. Untuk kendaraan roda 4 dikenakan biaya lagi sekitar Rp30.000, sementara untuk yang roda 2 dikenakan biaya lagi Rp20.000. Saya beri contoh, misalnya tadi saya masuk ke Pantai Ancol dengan 3 orang teman saya lainnya menggunakan mobil, ini biaya yang harus kita keluarkan adalah Rp120.000, Silvi dan juga saudara. Sementara itu di masa libur Lebaran ini, Pantai Ancol ini dibuka dari pukul 4 pagi hingga nanti pukul 5 sore, Silvi. Nah, sementara demikian Silvi, ini saya mau menikmati suasana yang ada di kawasan Pantai Ancol ini. Kembali ke Anda Silvi, ke studio. Baik Riga, terima kasih untuk pantauan keramaiannya di Ancol. Di Jakarta kita geser ke Jawa Tengah. Ada Rama Ditya Domas di Solo Safari. Rama, bagaimana keramaian di sana? Iya, Silvi, yang menjadi daya tarik di wisata Solo Safari adalah bermain onta, lalu ke aviari, lalu ada juga permainan atau wahana wisata edukasi gajah. Tapi sambil laporan, sepertinya asik kalau kita laporan sambil naik onta. Mas, ini saya bisa naik ya? Bisa, mari silakan Kang. Oke, mari silakan. Terima kasih Mas. Ini di sini ya, benar ya? Permisi. Oke, terima kasih, mantap. Nah, ini kita mau keliling juga di area onta yang ini sudah didesain sedemikian rupa menyerupai ala-ala Timur Tengah. Bahkan yang mengiringi pun ini sudah memakai baju pakaian Timur Tengah. Mas, jalan Mas? Iya. Nah, Silvi, kalau kita bermain di Solo Safari, bermain onta ini menjadi salah satu pilihan yang ini Anda bisa mengeluarkan kocek sebesar Rp50.000. Dan di sini Anda bisa berkeliling dalam satu putaran dengan suasana sekitarnya ini adalah rumah-rumah ala Timur Tengah yang bisa dapat dinikmati di pinggiran jalur daripada unta itu sendiri. Ada 3 unta yang disiapkan dan juga yang dihadirkan di sini bisa sambil naik unta, bisa memberi makan unta. Jadi tinggal memilih ingin memberi makan unta atau naik unta seperti saya. Tapi tidak hanya unta, ada juga kita bisa menikmati wisata edukasi gajah dan beberapa hal lainnya yang bisa dinikmati di sini. Dari pihak Solo Safari menyebut bahwa di sini ada lebih dari 400 sampai 500 hewan atau binatang dengan 100 hewan atau spesies hewan yang dihadirkan. Ini memang untuk memanjakan para
pengunjung yang liburan, khususnya pada edisi Lebaran kali ini. Karena untuk edisi Lebaran kali ini harganya juga berbeda untuk tiket masuk yang tadinya ini di angka 50 sampai 75 ribu rupiah untuk edisi Lebaran pada tanggal 5 sampai 15 April 2024 harganya mulai 85.000 sampai 125.000. Yang membedakan adalah 85.000 ini adalah reguler, 125.000 adalah premium. Nah, premium ini kita bisa naik mobil di kawasan Solo Safari yang panjangnya atau ruas jalan untuk jalan kaki ini 10 kilo. Jadi cukup capek kalau Anda jalan kaki. Jadi dengan Rp125.000 ada mobil yang mengantarkan ketika berkeliling di Solo Safari. Sementara di sisi lain dari pihak pengelola menyebut bahwa pada edisi Lebaran kali ini kabarnya prediksinya adalah akan naik jumlah pengunjung yang biasanya rata-rata per hari ini bisa hanya 2.000, 3.000, saat ini bisa diprediksi sampai 7.000 atau 10.000 per harinya. Nanti kenaikan ini diprediksi akan terjadi sampai akhir pekan kali ini, yang ini diprediksi bisa mencapai 10.000 lebih per harinya. Maka itu dari pihak Solo Safari mengantisipasi bagaimana nanti jika terjadi kepadatan dan juga keramaian di sekitar Solo Safari, maka akan disediakan kantong parkir untuk bisa memberi kenyamanan bagi para pengunjung Solo Safari yang tengah berlibur, apalagi dalam kondisi Lebaran kali ini. Silvi, saya mau lanjut keliling dulu, naik unta dan juga eksplor di beberapa titik lainnya. Kami kembalikan ke Anda di studio. Oke Rampa, silakan lanjut. Terima kasih tadi keramaian di Solo Safari. Kalau di Jakarta punya Pantai Ancol, nah tapi wisata pantai ternyata juga jadi favorit warga yang berlibur di kampung halaman. Salah satunya adalah Pantai Alam Tegal. Ada Agisa di sana. Agisa, apa ada kenaikan jumlah pengunjung saat libur Lebaran hari ini? Ya Silvi, nggak kalah ramai sama serunya di daerah lain, di Tegal pun di kawasan pantainya ini sudah mulai ramai oleh para wisatawan yang menghabiskan libur lebarannya hari ini. Nah nih, memang di kawasan pantai Tegal Indah ini sudah mulai didatangi oleh para pengunjung, dan memang makanya hari ini juga diperkirakan akan terjadi lonjakan pengunjung ke kawasan Pantai Alam Indah Tegal. Karena nggak cuma bisa main air atau main pasir saja di pantai, di sini juga cukup banyak aktivitas yang bisa kita coba. Tadi kalau masuk ini langsung banyak tenan-tenan kulinernya. Lalu pas masuk lagi ke dalam, selain ada kawasan pantai yang untuk berenang, memang juga ada kawasan pantai ini untuk bermain jet ski. Jadi ada juga area water sport yang bisa kita coba. Nah memang kalau Pantai Tegal ini lokasinya dekat sekali dengan kota. Tadi kalau saya dari pusat kota ke Pantai Tegal ini cuma sekitar 10 menit. Jadi memang gak heran ya kalau kawasan Pantai Alam Indah ini menjadi favorit ataupun destinasi yang paling dituju oleh warga Tegal setelah tadi melakukan sholat Id, lalu bersilaturahmi, dan sisanya nih habis ini liburan dihabisinnya. Nah, ini memang di sini pengunjung pun suasana lebarannya masih terasa karena banyak juga yang masih memakai baju lebarannya gitu ya, masih dress code warnanya sama atau modelnya sama. Nah, ini kita coba samperin salah satu pengunjung yang ada di sini. Ada Bu Eet. Waduh, nih pakaiannya sudah pantai sekali, pakai topi. Halo, selamat siang Bu Eet. Selamat siang, Mbak. Bu Eet datang sama siapa aja nih, Bu? Ini sama ponakan, sama suami, sama anak. Gitu. Ini ke Tegal memang warga lokal Tegal atau mudik? Enggak, mudik. Oh, mudik. Tinggalnya di mana, Bu? Saya tinggalnya di Depok, Sawangan, Pasir Putih. Oh gitu, dari Depok. Kenapa nih Bu milih menghabiskan libur lebarannya di pantai? Karena ponakan bilang di sini kan di PAI ya, paling deket. Kita kan di Adiwerna ya, idinya tinggalnya, rumahnya ponakan nih yang ada di Bandung, ada juga di sini kan, dekat mertuanya. Oh gitu, jadi karena dekat. Nah terus pas ke sini suasananya bagaimana nih Bu Ed? Adem, nyaman, beda sama Pantai Banten. Kalau Pantai Banten kan ya udah ketemunya langsung saung sama nuansa pasir ya. Kalau di sini kan ada pinus-pinusnya, baru ngerasain. Oke, jadi lebih adem ya. Lebih adem. Ini tadi udah jajannya udah banyak nih Bu ya. Alhamdulillah pengennya sih ini yang segar. Oke, berarti memang cocok ya kalau di pantai lagi nyantai gitu ya sama keluarga sambil minumnya es kelapa. Bahasanya degan ya kalau degan. orang Jawa. Sama apa tadi tuh kita mesen mendoan ya, mendoan. Cemilannya pun harus tetap khas Jawa ya Bu. Oke, nah bedanya Lebaran tahun ini sama tahun-tahun kemarin apa nih Bu yang spesial? Kalau tahun kemarin kan nggak mudik ke Tegal, jadi cuma di Bandung aja, di Cimahi, di rumah ponakan. Udah terusnya ke De Castello, ke
Al-Jabar ya, Masjid Al-Jabar ke Jatinangor Park. Oke, baik, terima kasih Bu Eet. Nah, itu dia ya Silvi, memang kawasan Pantai Tegal ini lokasinya dekat dengan kota, lalu juga banyak fasilitas yang bisa kita coba di sini. Kayak tadi Bu Eet dan keluarga akhirnya sambil berpiknik, sambil gelar tikar nih, sambil nikmatin es kelapa ya juga, jadi seger sambil nikmatin pantai dan angin di kawasan Tegal. Sementara demikian Silvi kembali ke studio. Baik, Agisa, Rama, dan juga Auriga, terima kasih teman-teman.